Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada, kembali kita boleh bersama dalam acara Yesus Jawaban. Dan malam ini saya sebagai host Alex Karamoy dan ditemani oleh kedua hamba Tuhan, Bapak Joko Birowo dan Bapak Bambang Widiatmoko. Ini hamba-hamba Tuhan yang sudah berpengalaman dalam layanan konseling, dan tentunya malam ini saya percaya setiap kita pasti akan diberkati. Oleh karena itu, sesuai dengan tema malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, narasumber pertama Bapak Pendeta Joko Birowo dan narasumber kedua Bapak Pendeta Bambang Widiatmoko. Dan kita akan bicara mengenai puasa, dan bagaimana berpuasa, apa tujuan puasa, apa kuasa dalam puasa itu, dan apakah masih relevan bagi kita orang percaya yang hidup di zaman di mana kita hidup dengan berbagai macam tantangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat RPK yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita melandaskan perbincangan kita tentang puasa ini yang dilandaskan oleh pengajaran Yesus sendiri tentang apa itu dan bagaimana itu berpuasa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Matius 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Hanya 2 ayat, tapi sebenarnya mengandung pengajaran yang luar biasa bagi kita. Meskipun berpuasa itu hukumnya tidak wajib, tetapi Tuhan mengatakan apabila kamu berpuasa. Ya, artinya kita berpuasa juga tidak dilarang, meskipun bukan sebagai suatu perintah, tetapi juga ayat-ayat yang lain memang ada juga penegasan berpuasalah, ada yang mengandung perintah tertentu ketika umat Tuhan sedang mengalami situasi tertentu untuk berpuasa. Tetapi melihat konteks dan teks ini, ada kebebasan bagaimana kita mengungkapkan iman kita ini disertai dengan puasa. Seperti apa yang disampaikan oleh host kita, yang kita kasih Pendeta Alex tadi, bahwa kita akan mendalami tentang apa itu puasa. Seperti saya sampaikan latar belakang mengapa saya mengambil bahasan tentang puasa, memang ada di antara kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang Kristen sendiri, masih banyak yang ingin tahu, ingin mengerti bagaimana kami berpuasa. Ya. Kalau berpuasa bagaimana caranya, apa itu tujuan puasa dan seterusnya. Untuk itu saya mengajak pendengar RPK dimanapun berada dan kita sekalian untuk menggali lebih dalam tentang apa itu puasa. Ya memang dalam konteks ini puasa kita mendapat teladan yang cukup ya, bagaimana para nabi berpuasa, bagaimana para murid dan rasul berpuasa, demikian juga tidak kurang Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari lamanya ya, dan masing-masing ada tujuan mengapa mereka berpuasa itu. Apa tujuan puasa atau apa itu puasa ya? Menurut saya puasa itu sebenarnya dalam kearifan lokal. Saya juga belajar bagaimana kakek nenek saya dulu, bahkan ibu bapak saya dulu juga prihatin namanya ya, berpuasa. Bahkan ada yang zaman-zaman dulu sekali harus mengasingkan diri ya, ada yang Senin Kemis dan sebagainya.
Dan memang mereka berpuasa dengan caranya, ada yang mute, ya, hanya makan nasi putih saja, atau ngerowot, ya, hanya makan semacam umbi-umbian dan sebagainya. Itu kalau kita melihat kearifan lokal yang dulu juga dalam konteks kita saja, banyak kakek nenek kita sedang puasa. Puasa dalam kata yang lain itu sedang prihatin. Saya juga pernah mendengar, ya, orang tua kita dulu memang punya banyak jenis-jenis puasa, ya, kakek nenek kita, nenek moyang kita dulu. Salah satunya juga ngebleng, artinya tidak makan, tidak minum sesuai dengan komitmen berapa hari dia ngeblengnya, itu ada yang 3 hari tidak makan, minum, dan sebagainya. Seperti juga puasa Easter yang juga contohkan di dalam Alkitab ketika bangsa Israel sedang terancam ada semacam pembunuhan massal, pengkhianatan dan sebagainya yang dirancangkan oleh kelompok-kelompok yang jahat. Tetapi oleh karena puasa ngebleng 3 hari 3 malam, semua umat diinstruksikan oleh Esther pada waktu itu, akhirnya Tuhan melepaskan dari kejahatan yang luar biasa tadi. Demikian juga kita melihat bahwa puasa itu sendiri menurut saya bukan menjadi tujuan, tetapi sebagai alat bagaimana dengan puasa ketika kita menahan lapar dan haus. Itu bukan sekedar tujuannya menahan lapar dan haus atau tidak makan makanan tertentu, tetapi ketika kita sedang lapar dan haus, sebenarnya lapar itu kita tempatnya dirasa, dan ketika kita merasakan situasi itu mengingatkan kita bahwa ada tujuan yang lebih penting, lebih mulia dari sekedar tidak makan dan minum atau menahan lapar, minum dan sebagainya. Tetapi kita ingat bahwa tujuannya adalah merendahkan diri untuk mendekatkan hati dan diri kita mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan melalui prihatin tadi, ya, bahasa kita, puasa tadi. Dan menurut juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menjelaskan bahwa puasa sama seperti sebenarnya kita memberi dan berdoa, dan merupakan bagian yang normal dalam kehidupan Kristen sehari yang dapat kita lakukan. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya puasa itu seharusnya juga sama besarnya ketika kita memberikan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berpuasa itu juga menurut kebutuhannya yang kita butuhkan dalam situasi tertentu, baik yang sifatnya personal maupun kolektif. Bahkan dicontohkan juga pada masa-masa itu, ya, Musa pun berpuasa 40 hari 40 malam, ya, untuk menerima wahyu Allah. Yesus berpuasa bagaimana dia mengalami pergumulan untuk mempersiapkan dirinya menjadi korban yang kudus bagi pengampunan dosa manusia. Semua dipersiapkan, bahkan para rasul berdoa untuk memilih para murid dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat RPK yang dikasihi dan diberkati Allah, kita juga mendapatkan referensi di dalam kitab bahwa dengan berpuasa, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ketika seseorang dirasuk oleh kuasa jahat, dia katakan ketika murid-muridnya tidak mampu mengusirnya, dia katakan bahwa jenis ini memang harus dilepaskan, ya, dibebaskan dengan doa dan puasa. Artinya dengan berpuasa kita dapat bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi melegakan intervensi dan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang bekerja melalui apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, yang menjadi tujuan puasa itu agar Allah terlibat dalam setiap segi kehidupan kita, sehingga kita dapat secara fokus, ya, berdoa dan juga memohon belas kasihan Allah untuk setiap apa yang kita gumuli. Termasuk itu kebutuhan-kebutuhan khusus, barangkali ada juga yang mengalami sakit tertentu, ada dalam krisis tertentu, maka kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, bahwa dengan puasa membuat kita lebih kusuk, lebih bergantung dan mengandalkan Tuhan.
Dan ketika kita mengalami kuasanya melalui doa dan puasa itu sesungguhnya bukan untuk kemuliaan kita, tetapi puasa itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan setiap jawaban-jawaban doa yang dilandaskan dengan prihatin dengan puasa tadi, sekali lagi bukan untuk kemegahan diri kita, tetapi sungguh-sungguh kita akan menikmati kehadiran Allah melalui doa-doa kita yang disertai dengan puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka kalau kita berbicara tentang puasa, kita juga barangkali bertanya, bagaimana caranya puasa orang Kristen? Ya, sebenarnya tidak ada aturan yang jelas di dalam Alkitab, tetapi sebenarnya itu bergantung komitmen kita, kesiapan hati kita secara fisik, demikian juga kita sendiri yang akan menaruh komitmen itu kepada Allah. Dengan cara apa kita berkomitmen untuk berpuasa itu? Kita misalnya berpuasa seperti saudara kita yang Muslim, itu juga tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dalam memaknai puasa itu bukan sekedar caranya ya, bukan sekedar ritualnya, tetapi lakunya ya, spiritualitasnya itu. Dengan cara kita berpuasa itu seluas-luasnya kita ingin membuka hati kita, pikiran kita, merendahkan diri dan hati kita. Jika kita ada dosa, kiranya kita juga membuka hati, pikiran, dan hidup kita. Barangkali ada penghalang-penghalang yang membuat kita tidak mengalami kasih pengampunan dan juga kuasa Tuhan dalam pelayanan, dalam menjawab ya. Barangkali kita juga ada krisis keuangan, kesehatan, malah masalah studi dan yang lain-lainnya, termasuk dalam hubungan komunikasi dengan banyak orang. Kadang-kadang kita memerlukan doa-doa khusus yang disertai dengan kuasa, dengan puasa. Untuk sementara demikian yang dapat saya paparkan, Pak Pendeta Alex, barangkali akan ditambahkan Pak Bambang seterusnya. Baik sekali, jadi untuk supaya kita lebih dalam lagi, mungkin Pak Pendeta Bambang akan menambahkan. Silakan Pak Pendeta Bambang Widatmoko. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Joko Birowo dan Bapak Pendeta Alex Karamoy. Saya akan menambahkan, ya, saya kira jawab apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joko luar biasa. Saya akan menambahkan saja. Jadi begini. Mungkin ini agak keras ya, jadi berpuasa itu tidak merupakan ritus atau hanya ya ritual aja ya, tapi berpuasa yang dilakukan dengan tulus ya, bukan ritual aja ya, yang penting berpuasa ya. Jadi dilakukan bukan ritual, tapi dilakukan dengan tulus hati ya, dengan tulus hati. Kemudian saya tambahkan bahwa puasa itu bukan merupakan, orang mengatakan ini ya mungkin sangat keras, pamer kesalehan ya, karena kan ada yang berpuasa itu seperti pamer ya, oh saya berpuasa. Jadi menurut saya ini adalah berpuasa itu tidak merupakan pamer kesalehan, tapi adalah dijadikan urusan batin dengan Allah ya, urusan batin dengan Allah. Jadi semata-mata adalah Tuhan yang tahu ya. Jadi dikatakan di ayat yang ke-17 tadi, biarlah Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita berpuasa kan tadi supaya orang lain tidak melihat. Makanya bukan merupakan pamer kesalehan, tapi adalah betul adalah urusan batin dengan Allah. Dan juga saya garis bawahi adalah bukan merupakan pamer kesalehan, tetapi adalah semata-mata adalah kita lakukan dengan tulus hati. Ini adalah satu hal yang perlu kita lakukan. Dan saya tambahkan juga bahwa puasa orang Kristen itu, kalau nanti dibaca di Lukas pasal 18 ayat 12, bahwa puasa yang dilakukan oleh para nabi itu saya baca ada di sana dikalikan 2 kali seminggu. Kemudian
Intinya bahwa puasa itu memberi dan berdoa, ya, memberi dan berdoa. Jadi tidak hanya berpuasa tetapi memberi. Memberi apa? Yaitu memberi perpuluhan dari segala penghasilannya. Jadi nanti ini kita akan panjang lebar, kita akan bahas bahwa berpuasa itu tidak hanya kita menahan lapar dan minum, kemudian kita tidak makan, mungkin tadi dikatakan Pak Joko Birowo ngebleng ya, mungkin sampai 3 hari atau mungkin ada yang mungkin kuat sampai beberapa hari. Tapi ditekankan bahwa puasa bagi orang Kristen itu adalah memberi, doa, tidak hanya berpuasa, tapi juga memberi. Apa yang diberikan adalah perpuluhan, kita berikan kepada orang lain. Yang kita dapat dari segala apa yang kita dapatkan, kita ambil perpuluhan untuk kita bagikan kepada orang lain. Ya, Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 ya. Saya bacakan lagi, dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Terus dikatakan, kenapa Tuhan bilang orang munafik? Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tadi sudah dibahas, puasa itu bukan soal ritual, tapi ketulusan hati. Puasa itu bukan pamer kesalehan, ya. Terus, tapi tentunya bicara hati, bicara batin, hubungan dengan Allah. Karena puasa atau tidak yang tahu pasti Tuhan. Oke. Lalu dikatakan juga yang terakhir oleh Pak Pendeta Bambang, puasa itu memberi dan berdoa, ya. Pak, menurut saya perlu ada diluruskan kebenaran firman. Ya, kita puasa itu bukan ikut-ikutan, lagi ngetren. Tapi yang terpenting di situ, kalau Yesus mengajarkan puasa bukan supaya kelihatan saya berpuasa. Ini penting, supaya kelihatan saya berpuasa. Nah, kalau begitu, seharusnya puasa kayak apa? Tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan saya begini, bagaimana orang berpuasa kalau tidak berdoa? Artinya, dia puasa aja nggak makan, misalnya nggak minum, tapi selama puasanya nggak ada waktu khusus untuk berdoa. Apakah seperti itu puasa? Atau bagaimana? Oke, silakan kita bisa berbincang. Pak Bambang, Pak Joko juga, ya silakan Pak, kepada narasumber kita, ya. Monggo Pak Joko dulu. Ya, baik, izin menjawab. Ya, baik Pak. Ya, memang kembali lagi bahwa puasanya itu sendiri bukan merupakan tujuan utama. Itu menurut saya hanya sebagai sarana dan alatnya. Sarana dan alat ya. Iya. Dan termasuk cara bagaimana kita mendekatkan diri untuk membangun relasi dan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya. Dan biasa seperti saya setuju juga Bapak Pendeta Karomui, Alek Karomui yang mengatakan bahwa kita berpuasa itu bukan karena ikut-ikutan, tapi memang ada panggilan secara pribadi. Mengapa kita berpuasa? Itu yang saya mau tekankan. Mengapa kita berpuasa? Alasan kita berpuasa itu apa? Ya. Kalau kita melihat fakta-fakta di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mengapa Yesus berpuasa? Mengapa Yeremia berpuasa? Mengapa Esther berpuasa? Mengapa Daniel berpuasa? Mengapa Musa berpuasa? Dan yang lain-lainnya itu termasuk para berpuasa. Itu ada alasannya. Memang juga barangkali dalam komunitas tertentu ada panggilan yang sama, ada visi dan beban yang sama, di mana akhirnya diumumkan, didistribusikan ya kepada jemaat umat tertentu atau komunitas tertentu untuk berdoa berpuasa secara bersama-sama. Itu juga tidak salah. Tetapi yang saya maksudkan di sini bahwa perlu ya landasan dan alasan yang tepat mengapa
kita harus berpuasa. Itu akan mempengaruhi tujuan akhir dari berpuasa itu sendiri. Dan saya juga mengingatkan bahwa puasa itu tidak untuk diri kita sendiri atau untuk menunjukkan atau diungkapkan, diberitakan, disebarluaskan bahwa saya sedang berpuasa. Saya kelihatan lebih suci, lebih saleh dibandingkan orang lain. Tetapi itu menjadi bagian satu cara pribadi untuk mengungkapkan isi hati seseorang bahwa dia sedang membutuhkan kasih karunia Allah, membutuhkan belas kasihan Allah, bahkan di dalam unsur-unsur yang semestinya terjadi di dalam berpuasa itu. Di sana kita bisa mengasingkan diri, bisa nyepi, bisa menyembah Tuhan, bisa lebih banyak berdoa, dan juga yang saya maksudkan kita memberi diri untuk menyediakan waktu lebih banyak untuk berkomunikasi, berinteraksi, bahkan juga melibatkan Allah di dalam ketika kita menyampaikan kebutuhan kita melalui puasa itu. Jadi kalau hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, ya tentu masih ada yang kurang, ya. Tentu harus dilengkapi, di situ ada doa. Sehingga dengan demikian, dan doa itu dikatakan berulang-ulang, ya, yang seperti kita dengar adalah sebuah kehormatan bagaimana Allah menciptakan doa itu agar kita dapat berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Dan kita dapat membayangkan ketika kita dapat berbicara dan berkomunikasi dengan Allah, pencipta langit dan bumi, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menyediakan, yang sanggup menyertai, melindungi, dan menolong kita semuanya itu, maka betapa dahsyat dan luar biasanya kalau kita menyediakan waktu lebih banyak melalui doa dan puasa, sehingga kita mengalami kuasa doa itu yang disertai dengan puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pendeta Alex dan Pak. Luar biasa. Jadi para sahabat RPK, ingat, puasa bukan tujuan. It's not the purpose. But dikatakan sebagai sarana dan alat. Jadi untuk apa? Membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi saudara sudah ambil waktu untuk berpuasa, seharusnya itu juga ada doanya supaya kita punya keintiman sama Tuhan. Nah, oleh karena itu puasa tentunya harus dipersiapkan. Pertanyaan yang berikut, Pak Bambang, Bapak kan sebagai keluarga juga. Tadi yang paling penting Yesus mengajarkan motivasi kita berpuasa. Oke, bukan supaya kelihatan salehnya, ya. Tapi itu bicara keintiman. Nah, ada masalah. Kalau kita sudah menikah, waktu kita puasa, apakah perlu kita bicara nggak sama pasangan kita? Nah, ini kan, ini jadi masalah. Ada suami yang mau puasa, istrinya nggak mau. Ada istri mau puasa, suaminya nggak mau. Atau bisa ribut gara-gara justru melakukan kegiatan rohani. Kan puasa itu kegiatan rohani. Tapi saya juga banyak mendengar justru pasangan ribut gara-gara justru mau puasa. Nah, ini repot nih. Bagaimana Pendeta Bambang? Baik. Ya, saya akan menjawab, tapi saya akan landasi dulu dari Ester pasal 4, Pak, ya. Ester pasal 4. Oke. Ayat 16, Pak. Ya, saya akan baca Ester pasal 4 ayat 16. Ketika Ester ini mengajak dayang-dayangnya juga seluruh orang Yahudi untuk berpuasa, kata Ester seperti ini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dengan
dasar ayat ini, saya yakin ayat ini ditulis adalah merupakan tuntunan bagi kita. Bagaimana berpuasa yang mempunyai tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berpuasa itu adalah merupakan tujuan bersama. Jadi kalau di rumah ya mestinya harus suami istri harus ya satu tujuan ya. Seperti ini tadi juga ketika Esther menyampaikan kepada dayang-dayangnya juga kepada seluruh orang Yahudi, dia mengatakan ayo berpuasa. Ini adalah merupakan kesatuan bukan sendiri. Jadi ini mestinya kalau suami istri apalagi anak ya kalau diajak berpuasa ya harus satu tujuan. Jadi harus satu tujuan. Kemudian yang saya garis bawahi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa puasa itu adalah tadi saya katakan di awal adalah hubungan batin dengan Allah. Hubungan batin semakin diperkuat dan akhirnya di situ tadi ada kata-kata yang saya garis bawahi. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini artinya adalah keserahan total. Jadi ketika kita berpuasa itu berserah total, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kan biasanya kalau kita puasa itu kan biasanya ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita minta. Seperti Esther. Esther kan minta supaya dia bisa bertemu dengan raja. Karena apa? Kalau bertemu dengan raja, kalau tidak diundang pasti dia akan mati. Oleh karena itu kan penyerahan total. Jadi puasa intinya adalah hubungan batin semakin kuat dan Puji Tuhan. penyerahan total. Amin. Demikian Pak Alex. Puji Tuhan. Jadi kalau suami istri tentunya dikomunikasikan, oke? Ya. Diomongin, jangan hanya ngomongin uang, duit, masalah, tapi justru ketika puasa pun juga harus dikomunikasikan. Bahkan kalau misalnya satu keluarga, termasuk anak-anak, luar biasa. Dan Esther luar biasa puasanya dia sampaikan dan dahsyat terjadi luar biasa. Saya pernah satu waktu, ya, ketika saya baru bertobat, itu awal pengenalan kepada Tuhan, puasa sehari, 3 hari, 7 hari, bahkan bersama teman-teman anak muda yang lagi dilawat Tuhan, ya, kami pergi ke satu tempat misalnya, doa semalaman juga, diawali dengan puasa baru 2 semalam, dan luar biasa. Saya setuju banget kalau kita puasa mesti ada tujuannya. Walaupun puasa bukan tujuan, tapi ketika kita melakukan puasa harus ada tujuannya. Apa misalnya pemulihan keluarga kalau ada masalah pribadi dan lain sebagainya. Ya, salah satu yang kami doakan waktu itu adalah di daerah saya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Manado, di daerah Kabupaten Minahasa, di Kabupaten Tondano, ada satu kampung namanya Tataran 2. Lalu Tataran 1, Koya, dan kemudian baru masuk kota Tondanonya. Jadi Tataran 2 itu pintu masuk awal dari Tomohon ke Tondano. Nah, ada kebiasaan di daerah saya itu, kata Tataran itu sebenarnya kebiasaan selalu antara Tataran 1 dan 2 itu berantem. Oke. Dan justru di saat-saat Natal sampai tahun baru itu banyak terjadi perjudian, kemudian free sex, ya, penyembahan berhala segala macam. Jadi dosa yang begitu kuat di daerah saya. Tapi ketika kami bertobat beberapa anak muda, kami bergumul supaya terjadi lawatan Tuhan di daerah kami. Dan tidak begitu lama terjadi perubahan. Dan puji Tuhan, saya salah satu akhirnya dari daerah saya yang Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Banyak teman saya di polisi, di tentara, di gubernuran, di bupati, kami dilawat Tuhan dan ingin melihat terjadi perubahan di negeri atau daerah saya. Dan ternyata bukan saya. Setelah saya pun juga ada teman-teman yang di bawah umur saya yang menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dan hidupnya dulu nakal. Salah satu saudara saya dari mama, dulu pemabuk. Bahkan saya ajak dia ibadah, diketawain. Tapi satu waktu
kejadiannya dia lagi mabuk datang ke tempat persuan doa. Ternyata itu terakhir kali. Dan sekarang jadi pendeta ada di Kalimantan. Namanya Pendeta Christian Rumagit. Itu beda, sama saya beda 1 atau 2 tahun ya. Secara umur dia tahu, dia lebih tua dari saya. Tapi secara pertobatan saya lebih dulu. Ya. Tapi puji Tuhan, melalui dia, keluarganya dipulihkan juga. Satu demi satu. Sekarang mama papanya udah meninggal. Dulu kapten kapal, dan sudah dinyatakan hilang juga. Tapi ketika kami puasa, Tuhan bisa info, kasih tahu, papa kamu masih ada. Tadinya katanya meninggal di Jepang, ini kapten kapal. Dan betul, kedengaran ternyata di Kalimantan, sudah pulang, sudah ada di Kalimantan. Dan akhirnya lewat si Christian, orang tuanya yang sudah 9 tahun pisah, dikembalikan lagi. Bahkan sama mamanya, anak-anaknya, mereka ada bersembilan berkeluarga, kakak beradik, satu demi satu. Akhirnya mereka sekarang lebih banyak tinggal di Surabaya sama di Kalimantan Timur, di Balikpapan, tapi mereka masuk ke dalam. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Jadi puasa itu nggak main-main, ada kuasa. Kalau kita ada tujuan puasa untuk apa, dan menurut saya boleh untuk pribadi, tapi lebih luar biasa lagi kalau Anda berpuasa untuk orang lain. Kami berdoa untuk daerah kami, dan Tuhan lawat bukti saat ini. Bukan hanya itu, daerah kami sekarang ada kampus namanya Unima. Itu pasti daerah saya. Jadi perubahannya yang luar biasa. Beberapa kali saya pulang, daerah saya itu setiap tahun ada 15.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia akan belajar di sana. Jadi itu berpengaruh ke ekonomi, kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi yang saya yakini adalah itu juga karena kita membawa kepada Tuhan lewat doa dan puasa. Oke, bagaimana Pak Joko? Atau Iya. Pak Bambang? Baik ya, sekali lagi kalau kita sharing tentang pengalaman, dengan rendah hati ini bukan pamer atau sesuatu yang ingin supaya memberi kesan yang seperti apa ya. Maksudnya ini sebagai contoh bagaimana kita berpuasa. Pernah ketika kami mengalami sebuah krisis ya, kami mengambil waktu berdoa seperti doanya Esther. 3 hari 3 malam ngebleng, tidak makan, tidak minum. Yeah. Tidak makan dan tidak minum. Kami pernah lakukan itu, mesti hanya sekali. Dan bagaimana Tuhan campur tangan menjawab doa-doa yang sepertinya lamban, tapi pasti tidak seketika juga. Yang maunya ketika kita sedang berpuasa, lalu tiba-tiba keajaiban dan mujizat itu akan terjadi sesegera mungkin, begitu ya. Tetapi Tuhan pada akhirnya bertahap, tapi pasti jawaban Tuhan itu diberikan secara luar biasa ya. Bagaimana kita juga melewati masa-masa kritis itu dengan perlindungan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan melampaui apa yang menjadi ekspektasi kami. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan penolong, maksudnya istri saya ini, dia selalu rajin dan memang ada waktu-waktu doa yang luar biasa. Dan ketika dia belum lama ini kami juga berdoa doa dan puasa selama 40 hari, tetapi dengan cara kami, bagaimana kami makan, bagaimana kami minum, termasuk juga mengkhususkan waktu-waktu selama 40 hari itu untuk menyediakan waktu lebih khusus dan lebih spesifik untuk luar biasa hal ya, dan termasuk mengurangi makan minum ya, tetapi barangkali kami pagi sampai siang kami hanya makan jus, lalu kami makan hanya barangkali biasanya 3 kali sehari, kami 2 kali sehari ya. Demikian salah satu contoh, dan memang doa tadi seperti yang Pak Alex sampaikan, doa yang strategis ya, tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk kebaikan umat manusia, transformasi bangsa ini sehingga damai sejahtera Allah diberikan kepada kita semuanya. Demikian Pak Alex. Oke, karena waktu kita sudah habis, Pak Pendeta Bambang, mungkin kesan yang singkat sekaligus menutup program Yesus Jawaban kita malam hari ini. Silakan Pak Pendeta Bambang. Baik, ya, secara singkat kami akan membuat statement closing untuk kesimpulannya bahwa puasa itu perlu, ya, puasa itu perlu.
tapi tidak merupakan hanya ritus saja ya, jadi kebiasaan, tapi ada tujuan, seperti dikatakan Pak Alex, ada tujuan kalau kita puasa itu. Yaitu tujuannya adalah komunikasi batin dengan Tuhan. Komunikasi batin dengan Tuhan, sehingga benar bahwa puasa itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita punya tujuan, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik atas apa yang kita inginkan saat kita berpuasa. Demikian, mari kita akan akhiri untuk acara Yesus Jawaban pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, tapi pimpinan Roh Kudus kami boleh berbicara tentang bagaimana berpuasa, untuk apa itu berpuasa, dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami boleh menyatukan hati kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan lewat firman. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Joko Birowo, juga Bapak Pendeta Alex Karamoy dan hamba-Mu yang malam hari ini bersama-sama berbincang. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati Radio RPK dan memberkati para pendengar semuanya yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, Tuhan sudah memimpin, berikan sinyal yang baik dan bahkan kami boleh berbicara dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat RPK dalam program Yesus Jawaban. Sampai jumpa dalam program yang sama Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.